warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi di channel kita ketikpos.com. Kali ini kita akan menguliti seniman seniman tari ya. Seniman Tari. Kalau sekarang ini bahasa kerennya itu apa? Koreografer, iya, penata tari, ngarah lah. Aslinya orang Palembang tapi sudah melanglang buana ke mancanegara ya. Amin. Nah, dan pendidikan formalnya hanya kelas 2 SMP ya. SMP Pak, 2 SMP. Jadi tidak lebih. Sebenarnya memang pendidikan formal itu antara perlu dan tidak perlu ya. Ya. Bagi orang tertentu mungkin perlu sampai S3. Semestinya memang diperlukan. Tetapi kan balik lagi ke basic individual ya. Apakah mampu atau tidak. Yang penting pengalaman sih Pak. Ya. Ini teman kita ini namanya Sayid Asgab. Nah, tinggalnya di daerah 13 Hulu. Kampung Arab. Jadi wajahnya memang sudah kelihatan orang Arab ya. Bisa diceritakan ini Om Sayid, seperti apa sih pengalaman kita mungkin dari awal ya? Kalau sekolahnya dulu di Palembang SD ya? SD SMP. SD mana tuh? SD awal Arya, terus tidak ada formal pindah ke Azharia. SD Azharia sampai ke SMP Azharia kelas 2 selesai. Gitu berhenti kelas 2 SMP itu langsung lari gitu. Dagang dulu. Karena orang Arab itu kan pasti dagang, didik alat dagang, bukan dagang kain, dagang peralatan sekolah, peralatan kain kapan, apalah itu macam diajarin dagang. Di mana itu? Waktu itu almarhum bapak itu kita dibawa itu bahasa Palembang, bahasa Indonesia ini kalau Indonesia. Karena gitu kan penonton kita kalau Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Jadi waktu kecil dulu aku tuh diajarkan untuk berdagang, bagaimana orang mandiri itu ya? Pasti mandiri. Hidup mandiri itu seperti apa? Terus aku tuh dibawa ke beberapa daerah kabupaten di Sumatera Selatan seperti Lahat, Oki, Oi. Itu dari kecil tuh dididik. Jadi menyenangkan saja. Lewat air apa lewat darat itu? Lewat darat naik. Pokoknya berarti kalangan itu masing-masing kalangan pasar dadakan. Iya. Kalau di daerah-daerah itu kan daerah kabupaten pasti ada pasar namanya pasar dadakan setiap hari Jumat, hari Rabu, Sabtu sampai Minggu. Satu minggu itu. Bisa sampai 3 sampai 4 kali dan keluarnya itu dari rumah jam 4 subuh untuk menunggu mobil. Kadang tidak pulang Pak. Kadang tidak pulang. Bukan mobil bis itu bukan ya? Bukan. Mobil kayak Metro Mini kecil-kecil yang seatnya cuman berapa dulu, pokoknya dempet-dempetan dan itu kursi pun kursi kayu. Banyak orangnya, banyak barang yang segala macam, yang empel-empelan yang segala macam sampai ke tempat tersebut. Waktu itu sedih Pak, di jalan aja. Senang. Maksudnya kalau udah dapat kerjaan itu hasilnya dikasih almarhum bapak nih uang jajan. Jadi habis uang jajannya. Ditabungin. Jadi waktu kecil ditabungin ya, ini cukup buat ini. Terus nanti kalau misalnya lebaran, jadi iming-iming bokap itu lebaran ada uang. Iya. Beli baju sendiri. Baju tetap ada orang tua. Tetap kita yang kalau dari kecil tuh aku tuh belinya mainan apa itu. Apa mainannya yang paling ngetop? Apa ya, mobil plastik apa kayak tadi kan itu yang alat berat itu lah. Iya, alat berat. Nah, itu senang gitu aku, mobil-mobil yang alat berat, dia suka gitu-gitu itu. Main kelereng? Kalau anak-anak lagi pasti mainnya bola, main apalah, main lari, main apa pasti itu namanya anak-anak pasti. Itu berapa lama tuh yang keliling kabupaten kota tuh? Kabupaten itu sampai kurang lebih aku ikut bokap itu 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun ikut bokap keliling jualan bahan kain dan segala macam, sholat dan apalah itu, pokoknya bentuknya macam-macam. Setelah itu bokap sakit. Itu kita nggak dagang lagi, tidak dagang lagi. Nah, tadi dibilang kapan suka tari yo? Ya. Itu aku lihat kakak. Iya. Sama nama kakaknya itu? Kakak itu Novel.
Masih sekarang menggeluti tari? Enggak. Nah, waktu itu cuma karena memang usianya aja ya. Mungkin Ya, waktu zaman-zaman usianya itu, zaman-zaman mungkin untuk usianya seperti pilihan itu. hidupnya mungkin profesi lain ya. Sekarang jadi apa dia? Jadi alhamdulillah jadi salah satu pemuka agama, namanya Habib Novel dari Majelis Tauhid. Oh, artinya Alhamdulillah. memang seusia dia mungkin ya, tapi kemudian Ya, dia menemukan jalannya sendiri ya. Jalannya sendiri. Seperti kita lah, tapi belum Seperti kita. ketemu. Belum ketemu, pasti akan ketemu, Pak. Nah, oke tadi. Nah, jadi waktu itu aku lihat kakak itu kok lihat kakak tuh bisa joget duluan ini suka Dan banyak joget, ceweknya. banyak ceweknya. Nah, di situ aku tertarik. Aku mau belajar. Aku mau belajar, tetapi yang paling pada saat itu kita sewa video-video yang kaset hitam, Ya, yang kaset besar itu ya. yang besar itu kita sewa. Kita lihatlah beberapa kalangan rapper yang internasional, dan dulu terkenal memang namanya Michael Jackson itu terkenal. Jadi kita lihat dia tuh memang event di Palembang itu kebanyakan waktu itu lomba-lomba, kebanyakan mayoritas yang suka Michael Jackson. Ya. Nah itu, sedangkan untuk tari tradisinya kurang. Nah di situ aku tuh lihat kok bagus banyak cewek. Di situ aku gelutin. Dan belajar sendiri atau tidak? Otodidak. Iya. Otodidak, bikin grup di anak-anak tim kita itu. Apa nama grupnya itu? Jackson Family. Masih ingat nama-nama anggota grup? Masih. Apa? Jadi itu kurang lebih itu kita pertama kali itu aku yang bikin gerakan itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. 5 pasang. 5 pasang. Pasang. Berarti satu begitu naik 2 orang ya? Jadi 5 cowok, 5 cewek. Oh. Cuma lupa aku cewek siapa ini. Ya. Lupa aku. Kalau cowoknya Ini sudah itu menikah semua ya? Sudah Pak. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Masih usia kita itu 13, 14 tahun. 14, 15 tahun, 16, 17 sampai Umuran SMP lah waktu itu. Ya, masih itu omongan SMP kayak gitu. SMA lah ya. Ya, kalau itu zaman tadi SMA. Jadi ikut lomba-lomba di tingkat RT, kemudian baru ke lebih tinggi ya. ke kota. Ikut Masih sama lomba. grup tadi? Masih. Ya. Pokoknya grup kita itu terkenal lah. Ya. Bisa kata. Pasti kalau ikut lomba pasti juara. Namanya Jackson Family tadi. Jackson Family tadi. Karyanya tarian-tarian modern. ya, Pak? Modern dance. Modern dance. Nah, kemudian yang di lomba yang paling masih bisa dikenang itu di tingkat kota itu lomba apa itu kemarin? Pesta pelajar. Pesta pelajar. Berarti sekecamatan sekota Palembang ya? Sekota Palembang. Ikut menang kita. Menang, dapat juara 2. Oh, itu waktu Adalah. itu ikut berapa kali gagal atau lah begitu ikut langsung menang atau gimana? Ada beberapa kali ikut lomba Menang. kita tidak pernah menang. Jadi misalnya dari 10 itu cuma 1 Yang menang. Satu kali kalah. Satu kali kalah. Ya. Tapi waktu itu masih merasa cuma sekedar hiburan aja. Iseng, banyak kenal teman-teman, banyak kumpul sana sini. Pokoknya itu, iseng remaja lah itu tuh. Berkembang lah, alami. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu gimana bisa memang tetap gelut itu? Dunia tari. Iya. Jadi gini, pada saat itu aku merantau dulu awal-awal itu merantau ke kota Bandar Lampung. Tanjung Karang. Bandar Lampung, Tanjung Karang. Ya. Nah di situ bukan pengen cari kerjaan. Cari kerjaan, ternyata di situ juga ada lomba. Karena ada teman. Aku ikut. Tapi solo ya berarti. Solo. Rendang juga. Modern dance juga. Di apa nama tempatnya waktu itu? Itu daerah salah satu Klub. klub lah. Kayak diskotik gitu. Diskotik. Di dalam situ. Malam acaranya ya? Acaranya ya siang, tetap siang. Dari durasi dari jam 2 sampai jam 7. Dan menang. Juara 1. Hadiahnya berapa itu? Itu kurang lebih dapat trofi sama sama kaos, sama hadiah hiburan, sama uang kurang lebih berapa zaman itu ya? 200.000 apa? 200.000. Udah besar, Pak. Dapat odol sih kayak gigi enggak dapat. Enggak, Pak. Hanya dapat kaos itu. Dapat kaos, dapat trofi, itulah pokoknya dapat uang. Padahal waktu itu tujuannya bukan ikut lomba itu. Ikut lomba, cari kerjaan. Nah, kalau bisa ke Lampung itu gimana? Apakah ada memang keluarga yang dituju atau? Tidak ada, diajak teman. Oh, diajak teman ke Bandar Lampung cari kerjaan. Kerjaan tidak dapat selama 1 tahun, balik lagi ke Palembang. Nah, tapi berarti lombanya cuma sekali ikut yang di Lampung. Sekali doang. Cuma setelah itu nggak ada lomba lagi kali. Tidak ada lagi. Ya, karena takut orang kalau itu ikut lagi, menang lagi, kalah orang Lampung. Mungkin. Nah, balik lagi ke Palembang. Aku balik ke Palembang ikut ini namanya Sanggar Tari India.
Oh, joget India. Iya. Tari ular bukan? Ya, kayak jadi situ. Jadi macam-macam, ada tarian ular, ada tarian dia, ada klasiknya, ada. Masih ingat apa namanya tuh? Kalau itu sanggar ada Hamesa. Hamesa. Masih ada sekarang Hamesa? Masih dong. Pimpinannya masih? Masih. Sekar Sidik. Dia salah satu pelawak deh, pelawak Pal TV gitu. Oh, Pal TV sekarang? Pelawak Pal TV, Palembang namanya. Nah, kalau dipanggil dia Aba Sekar. Oh, Aba Sekar. Aba Sekar. Dia Halo Aba Sekar. Ya, dia punya grup namanya Hamesa Dancer. Jadi ikut di situ. Nggak sengaja juga ikut itu, atau memang sengaja mau? Bukan itu. Dia yang ngejemput. Oh, ngejemput dari Lampung? Ngejemput bukan, ngejemput ke rumah. Ke rumah. Pas balik dari Lampung, aku dijemput. Nah, kenapa naik mobil apa naik truk apa naik kereta? Kereta. Oh, naik kereta. Naik ekspres. Oh ya, zaman itu berapa sih? 15.000 apa ya? 3.000 kali. Ya, 3.000, 5.000. Ya 3.000 ya, bro. 3.000. Kirain nggak beli tiket kan, biasanya pengen nggak beli tiket itu. Oh, ikut sanggar tadi ya? Ikut sanggar, tari India, ikut lomba. Kemudian cuma bertahan 2 tahun. Terus nggak dilatih oleh yang Aba Sekar itu? Malah saya yang suruh ngelatih. Oh, jadi begitu diterima langsung jadi pelatih? Sebabnya Aba Sekar itu dia taunya yang pintar nari itu kakak saya. Kakak saya tidak ada, dia ketemu saya. Jadi disuruh. Jadi saya itu sebagai anggota apa sebagai pelatih? Sebenarnya anggota, tapi disuruh ngelatih. Jadi dibayar honor. Betul, dibayar. Ada lebih. Ini masih kita protes. Dia lebih ngasih aku lebih. Ya Allah lebih. Ya, bisa untuk beli baju. Untuk beli kacamata. Belum Pak, waktu itu cuma pembayarannya Pak sekali dalam durasi berapa itu cuma dikasih 75.000. Oh, pokoknya cukup lah ya. Cukup lah buat jajan. Tapi memang kalau untuk menggantungkan kehidupan memang belum ya, harus sendiri ya. Karena kan itu cuma maksudnya pada saat itu hobi, bukan cari matematika, tidak. Tapi bukan ketergantungan itu, bukan, memang hobi. Ada yang menerima tempat dan memang disalurkan, dan itu maksudnya itu biar ada aktivitas. Ya. Tapi kalau ngaji gimana? Ngaji tetap Pak. Tetap Pak ngaji Pak. Abis maghrib tetap ngaji. Tadi nggak belajar ngaji. Jadi ngaji tetap ya. Tetap Pak. Apalagi keturunan Arab ini. Kalau di Arab itu kan ada yang tari-tari itu, apa namanya tari itu? Kalau itu namanya, kalau kita orang itu bedana. Bedana. Bisa juga bedana? Bisa dong. Oh. Pasti harus. Kalau itu basic itu bedana itu barangkali ya? Bedana itu ya, itu salah satu basic juga. Bedana. Karena kan Zapin Palembang itu ya bedana. Langkahnya Arab sebenarnya ya, khususnya. Tapi kemudian dimodifikasi, dikembangkan lagi segala macam. Kalau kembali ke yang India tadi, terus gimana perjalanan itu? India itu iseng selama 2 tahun aku berangkat ke Jakarta. Oh, berangkat lagi. Tapi ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Diajak lagi sama teman. Diajak sama teman. Banyak temen yang ngajakin. Iya, orang baik pasti banyak yang ngajak. Jadi diangkat untuk kerja. Kerja tidak dapat, diajak lagi ketemu lagi orang Palembang di Jakarta, diajak figuran main film sinetron. Figuran itu yang honornya yang lewat. Tetap dibayar. Jadi makan siang itu nasi, mie, tempe orek, telur dadar pecah-pecah. Itu makan siang, makan malam. Itu diseleksi nggak juga kalau figuran? Tidak, kalau figuran itu yang penting nongkrong, ada agensinya. Oh, ini buat prajurit, oh ini buat rakyat, oh ini buat itu. Aku awal itu jadi rakyat, tukang jualan. Memang sudah dari kecil jualan ya? Jualan, pas lagi di sana suruh jualan. Jadi syutingnya itu dari jam penjiwa ya? Jadi syutingnya itu di jam berapa ya? Jam 2 jadi sampai di Jakarta itu? Betul Pak, karena dapat pengalaman baru. Berapa lama jadi main film itu? Kurang lebih itu aku ikut itu sampai dapat beberapa kali peran di situ, kurang lebih 3 tahun. Di mana mainnya? Di Monas? 3 tahun tidak. Aku mainnya di Cibubur. Di Cibubur itu aku dapat di peran di Wali Songo, dapat santri. Dapat santri itu 3 episode. Kemudian aku lari ke modern. Modern itu Jalan Keadilan. Jalan Keadilan itu aku dapat juga beberapa kali syuting. Kemudian ikut
apalagi ya di boleh ngomong produk nih? Boleh, boleh. Star Fashion. Iya. Star Fashion aku dapat itu Virgin The Series. Iya. Virgin The Series itu tuh aku dapat toko yang namanya Indra. Masih figuran tadi, bukan? Tidak, udah toko Pak. Udah toko ya. Udah toko, udah talent. Udah talent itu karena sudah menguasai. Ikut lagi di teater Bang Diding Boneng yang dulu Bukir yang dulu belok ke Sendo. Aku ikut dia. Iya. Aku ikut dia, ikut teater Di dia. mana markasnya? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur, Gelanggang dekat Kampung Melayu, masih ingat aku. Melayu. Pementasan di Jakarta Kota. Tinggalnya di mana waktu itu? Waktu itu aku ngekos di Condet. Agak jauh juga kan? Jakarta Timur, Pak. Ya, Jakarta Timur. Agak jauh juga kan? Agak jauh itu, sangat jauh sekali. Mengesnya juga tuh masuk Palembang. Kalau dari sini ini dari jembatan Ampera ini sampai ke bandara itu yang namanya Gelanggang tempat latihan itu. Jauh Pak. Berapa lama melakukan itu? Itu aku ikut 2 tahun. 2 tahun aku ikut teater, ikut dunia perfilman, sinetron dan segala macam itu. Kemudian ada ajang pencari bakat di 2007. Event ini diselenggarakan oleh Denny Malik. Oh, Denny Malik. Production host. Dia masih sama Guru Soekarno Putra ya? Udah punya bendera sendiri Pak, udah waktu itu. Udah punya bendera sendiri. Bukan terlepas dari GSP, Guru Soekarno Putra. Dia punya namanya itu dulu itu Pentasindo. Dia punya Pentasindo namanya. Kalau tidak salah ya Pentasindo. Setelah Pentasindo itu seperti apa ceritanya, pecah atau bagaimana? Kemudian dia ini cerita dari beliau ya. Dia bikinlah event namanya pemilihan penari Indonesia. 2007. Cukup banyak juga berarti pesertanya ya. Ada 5 provinsi yang terjaring. Terjaring 5 provinsi diadu. Ya cari yang terbaik. Ikut atau panitia waktu itu? Ikut kebetulan di Jakarta. Aku ikutlah audisi tersebut. Audisi di Jakarta. Tidak, memang di Jakarta. Masuk Jakarta. Ya? Masuk. Alhamdulillah aku ikut Jakarta itu 1.200 itu babak penyisinya itu kurang lebih 2 hari 2 malam. Dalam peserta itu kurang lebih 1.200 karena penyisian terakhir itu di Jakarta. Iya. Penyisian itu terakhir itu di Jakarta setelah Bali, Surabaya, Jogja, Bandung, baru Jakarta. Ya. Nah, yang tidak menang ini, yang terdekat ini antara Jogja, Bandung, Jogja, Bandung, dia ikut lagi penyisian tersebut di Jakarta dan beberapa kabupaten Sumatera, maksudnya Lampung, Palembang, Medan, kalau tidak salah kemarin tuh peserta-pesertanya yang ikut dalam babak penyisian di Jakarta yang terakhir diadakan untuk puncaknya yang terpilih. Nah, di situ 1.200 terkumpul, kemudian disaring lagi menjadi 500, menjadi 100, menjadi 50, 20 terakhir dan saya kepilih 5 besar. 5 besar. 1.200 Pak. 1.200 juga ya. Lumayan juga ya. Yang dibawa 2 hari 2 malam Pak. Tarian apa tuh dibawain itu? Waktu itu aku setelah, jadi kita itu dalam satu panggung itu misalnya 20 orang. Awal pertama nih. Memang harus bisa menonjolkan diri. Jadi aku sehingga ada perhatian dilirik orang. Jadi juri itu kurang lebih itu 5 orang. Tidak Pak, 10 orang. 10 orang pada saat itu, dan itu yang luar biasa sekali yang di depan saya itu ada Acan Rahman, ada Ari Tulang, ada Bunda Ati Ganda, ada Mas Denia sendiri, kalau nggak salah itu ada dari siapa itu ya, pokoknya adalah salah satu juga. Tapi masih ramping badannya. Ramping sekali Pak, rambut saya gondrong malah Pak. Itu zaman FC Pak. Rambut saya zaman FC. FC itu yang ini ya, yang bintang film Korea. Iya, Korea. Nah, di situ baru pertarungan sudah dimulai. Ya. Kalau luar kurang lincah lagi. Melincahkan. Jadi masih 5 besar. 5 besar. Baru kemudian 2007 bergabung dengan Denny Malik. Bergabung sama Denny Malik di karantina selama 3 bulan. Kemudian tapi kemarin itu penampilan 1 minggu sekali itu di salah satu TV swasta. Ya, karena hasil mereka yang ikut tadi ya, yang terpilih. Jadi 25 orang. Jadi Dikontrak awal itu 5 tahun. 5 tahun. Berapa kontraknya itu?
Rahasia dapur, Pak. Rahasia dapur. Tahun. Dan pertama kali yang jadi setelah itu selesai, jadi di tahun 2009 itu berangkat ke Australia, Melbourne. Yang ikut 5 besar tadi? Tidak, jadi dari 25 orang ini kan di tingkat nasional itu aku dapat juara harapan kedua. Ikut 2 ke Australia. Iya. Ya. Di sana tampil juga tuh jalan-jalan. Tampil, jalan-jalan, makan-makan, tampil. shopping. Pernah tidak waktu itu terbayang, dulu waktu kecil dulu pengen jadi bisa menang di event? Enggak ada bayangan sama sekali ya. Enggak. Dan tapi waktu yang kita menang itu apa? Pernah nggak ingat waktu di kampung halaman? Ini. Heboh, Pak. Iya. Heboh. Malah di dalam karantina itu saya itu yang paling terbodoh. Maksudnya terbodoh itu? Terbodoh karena tidak ada basic dari seni tari. Saya hanya otodidak. Pendidikan formal nggak ada ya? Tidak ada. Saya hanya otodidak yang hanya mengenal gerakan tapi tidak tahu hitungan. Jadi insting saya itu musik. Tapi belajarnya gimana sih kalau nggak ada guru itu? Kalau otodidak itu bukan bisa. Belajar musik, dengerin musik sambil ngebayang. Jadi mainnya berimajinasi, Pak. Imajinasi, nonton mereka di TV lihat, imajinasi, bayangin. Tapi apa yang gerakan dia itu aku tanemin. Ya. Jadi diingetin, benar-benar diingetin. Memperkirakan gerakan mana yang waktu itu sehingga juri itu terpincut gitu kan. Ini yang waktu mana? Yang waktu di Jakarta. Jakarta 5 besar. Kira-kira yang waktu audisi. Iya, audisi. Jadi gini. Ceritanya gini lah. Kan aku tuh kan basicnya kan di India. India itu kan harus mengkuatkan karakter muka pada saat kita ekspresi. Itu aku menang, Pak, beruntungnya. Kalau tarian gerak aku amburadul. Cuman muka aku tapi belum ada kumis ya, belum kalau sudah ini mungkin langsung udah umur sekian. Kalau sudah ini udah ada cut. Oke, jadi itu pertama kali ke luar negeri berarti? Pertama kali. Iya, 2009. Ada nggak gitu? Tidak nyangka, malah masuk TV aja nggak nyangka, Pak, apalagi mau keluar negeri, Pak. Ya. Alhamdulillah beruntung banget itu. Ya Allah, terima kasih, bersyukur luar biasa sekali bisa lihat orang itu. Udah meninggal tahun 97 tuh almarhum bapak udah nggak ada. Dua-duanya sudah meninggal. Enggak, nyokap masih ada sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi masih ada. Gimana? Apa respon pertama beliau begitu tahu kita menang itu? Luar biasa. Tidak usah waktu di Jakarta, waktu bokap masih ada pun di almarhum bokap. Waktu aku lomba 17 Agustus aku menang, dia senangnya minta ampun. Dikasih hadiah? Enggak. Cuman dia seneng. Oh, bokap aku suka gitu ya, seneng gitu. Nah itu maksudnya ya udah terusin gitu. Nah tapi waktu pengalaman yang terheboh itu yaitu ikut waktu lomba tingkat nasional di penari Indonesia tersebut, itu yang luar biasa. Ya, makin dikenal orang. Jadi ke Australia. Setelah itu kemana lagi tuh? Australia, setelah habis Australia itu kita ke acara besar itu Asian Game. Sebelum Asian Game itu kita ke ke Vietnam. Ya, Vietnam. Ho Chi Minh City. Sebelum, tapi memang ada duta misi dulu kita. Duta misi dulu di beberapa negara sebelum Asian Game itu kita dikirim dulu untuk beberapa provinsi di Indonesia untuk Asian Game tersebut. Kemudian kita ke luar negeri ke Vietnam, ke Bangkok, Malaysia. Itu terus tuh, Pak, tari sampai semua. 2016 itu. Ya, tari semua ya. Tari semua itu. Nah, yang paling berkesan gimana tuh? Itu aku paling terkesan itu mengikuti Asian Pacific Festival di Krasnoyarsk 2016. Rusia. Di Rusia, Moskow. Tapi Moskow setelah itu di Krasnoyarsk. Oke. Gitu. Artinya memang sudah melalang buana ya? Ya. Itu alhamdulillah melawan 38. Apa hikmah yang bisa kita petik gitu kira-kira? Apa ya? Bahwa kita yang otodidak, yang pendidikannya tidak selesai SMP kok bisa gitu kan ya? Iya. Nah, ini bisa menjadi contoh ya? Iya, belajar, Pak. Tapi kalau ini menggeluti tari ini kira-kira untuk kehidupan bisa jadi gantungan kalau sekarang? Kalau sekarang satu hobi, satu memang untuk
untuk hidup juga oke sekali dan memang bagus untuk ya kita balik plus minusnya ada Pak, plus minusnya ada, dan memang selain di tari ini saya juga ada, maksudnya ada usaha. Tidak harus karena aku harus di sini terus tuh tidak. Dengan yang dicapai kira-kira sudah cukup belum? Dengan sudah pernah melakukan ke berbagai Alhamdulillah negara, Pak, cukup Pak, luar biasa Pak. Puas lah ya. Puas sekali, alhamdulillah. Artinya mau tetap ditelurkan ke generasi. Pasti. Sekarang ada di Dewan Kesenian mana nih? Kota Di apa? kota, Dewan Kesenian Palembang di komite Kota. apa? Ya, di bagian ketua tari. Ketua tari. Komite tari ya. Komite tari. Ini kalau barangkali perjalanan hidup. Halo. Om Said Asgaf ini mengurus sampai keliling dunia. Alhamdulillah. Dan ini mungkin bisa dicontoh ya. Alhamdulillah. Bagi generasi, apalagi sekarang ini kan sebenarnya kan peran orang tua terkadang juga dominan ya. Membimbing anaknya diantar sanggar. Ya. Barangkali ini juga jadi contoh walaupun dia tidak ikut sanggar pendidikan formal, ya, tapi bisa prestasi. Betul. Yang penting segala sesuatu itu jangan nanggung. Jangan nanggung. Inisiatif, belajar, rendah hati, dan terus belajar. Yang paling bikin bangga itu bisa bergabung dengan Denny Malik barangkali ya. Iya, itu keterbanggaan sekali. Demikian bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.